Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang Manchester United. Baru-baru ini MU telah ditawari merekrut pemain mengejutkan dari Liga Italia. Lalu siapakah pemain tersebut? Meskipun sedang tidak bisa berbelanja mewah, Manchester United masih menjadi magnet di bursa transfer Januari 2023 ini. MU kabarnya ditawari kesempatan merekrut salah satu bintang Liga Italia dari klub AS Roma, yakni Nicolo Zaniolo. Masa depan dari Zaniolo di Roma menyisakan tanda tanya besar sebenarnya. Pada musim 2022-2023, pemuda Italia itu jarang mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Roma, yakni Jose Mourinho. Nicolo Zaniolo juga tidak selalu menjadi starter di Roma musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu pun galau dan juga meminta untuk dilepas Roma pada bursa transfer Januari 2023. Agen dari Zaniolo juga mulai bergerilya dan juga mencarikan klub untuk ex pemain Inter Milan tersebut. Dan salah satu klub yang ditawari adalah MU. Menurut area Napoli, Zaniolo sudah ditawarkan kepada MU dan juga Paris Saint-Germain dalam sepekan terakhir. Diharapkan salah satu dari klub tersebut tertarik untuk merekrutnya. Harga Zaniolo juga diperkirakan tidak akan terlalu mahal. Roma siap melepasnya jika mendapatkan tawaran sekitar 35 juta pound sterling. Pasalnya, kontrak dari Zaniolo di Stadion Olimpico tinggal tersisa 18 bulan saja. Penawaran ini juga mendapatkan respon yang cukup baik dari MU. Setan Merah dikabarkan mempertimbangkan kemungkinan menampung Zaniolo pada Januari 2023 nanti. MU juga baru saja mendatangkan dua pemain baru nih di Januari 2023. Mereka itu telah meminjam kiper Jack Butland dari Crystal Palace dan juga striker Wout Weghorst dari Burnley. Zaniolo dipertimbangkan untuk menambah variasi serangan MU. Dia bisa saja melapis Bruno Fernandes maupun Christian Eriksen. MU juga butuh banyak pemain dikarenakan masih terjun di 4 kompetisi sekaligus. Kendala MU sebenarnya adalah dana. Mereka tak bisa belanja besar-besaran karena memang mereka sedang dalam proses pergantian pemilik klub. Butland dan Weghorst baru saja direkrut dengan status pemain pinjaman. Kemungkinan MU juga bisa mengakali transfer Zaniolo dengan mengajukan proposal peminjaman kepada Roma selama 6 bulan dengan opsi kepemilikan permanen di musim panas. Di saat mereka sudah memiliki pemilik baru. Dan untuk Manchester United sudah berubah pikiran usai dikalahkan Arsenal, MU kini juga akan berusaha merekrut bek kanan baru di bursa transfer Januari 2023. Dan bahkan Setan Merah dikabarkan bakal menyalip Chelsea. Sektor bek kanan MU juga memang bermasalah nih sejak musim panas lalu. Manajer Erik ten Hag tak terlalu menyukai Aaron Wan-Bissaka. Ten Hag juga lebih memilih mengandalkan Diogo Dalot di paruh pertama musim 2022-2023. Setan Merah juga berusaha banget untuk menjual Wan-Bissaka. Uang penjualannya nanti akan dipakai untuk merekrut bek kanan baru. Karena sangat riskan jika cuma mengandalkan Dalot selama semusim penuh dikarenakan jadwal MU juga begitu padat. Sektor kanan MU juga menjadi lemah jika Dalot absen, seperti yang terjadi kala melawan Arsenal akhir pekan kemarin. Wan-Bissaka yang dipercaya jadi starter malah menjadi sumber bencana. Gol Arsenal lewat Eddie Nketiah tercipta akibat kelemahan Wan-Bissaka, dan pada akhirnya MU kalah dengan skor 2-3. Nah, kekalahan dari Arsenal membuat MU kembali berusaha merekrut bek kanan baru. RMC Sport itu melaporkan bahwa MU akan berusaha membaca pemain incaran Chelsea, yakni Malo Gusto dari Olympique Lyon. Chelsea juga sebelumnya berencana merekrut pemain 19 tahun itu untuk mengisi kekosongan di pos bek kanan akibat cederanya Reece James. Chelsea juga konon sudah mencapai kesepakatan personal dengan Gusto. Namun MU diklaim akan mencoba menggagalkannya dan menyalip Malo Gusto di tikungan terakhir. MU memang tak bisa belanja mewah, tapi mereka diyakini masih sanggup membayar sekitar 40 juta pound sterling. Persaingan Chelsea memang akan sangat sengit. Namun Setan Merah cukup percaya diri karena The Blues tak akan bisa menembus Malo Gusto dengan terlalu mahal setelah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling di Januari 2023. Chelsea sebelumnya juga sudah merekrut Benoit Badiashile, lalu juga Joao Felix, Mikhailo Mudryk, Andre Santos, David Fofana hingga Noni Madueke di bursa transfer Januari 2023. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang hasil dari pertandingan Real Madrid versus Atletico Madrid.
Real Madrid itu sukses lolos dari babak perempat final Copa del Rey 2022-2023. Kepastian itu diperoleh setelah Madrid mengatasi perlawanan Atletico Madrid dengan skor 3-1 di Santiago Bernabeu, yang mana untuk pertandingannya itu digelar pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 waktu Indonesia Barat. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemainnya. Untuk Real Madrid itu menggunakan formasi 4-3-3 dengan pemain yang terdiri dari Thibaut Courtois, lalu ada Nico Fernandes yang kemudian digantikan oleh Alvaro Odriozola di menit ke-115. Next ada Eder Militao, lalu ada juga Antonio Rudiger, Ferland Mendy yang kemudian digantikan oleh Dani Ceballos di menit ke-44. Lalu ada juga Luka Modric, Eduardo Camavinga, Toni Kroos yang kemudian digantikan oleh Marco Asensio di menit ke-74, Federico Valverde yang kemudian digantikan oleh Rodrigo di menit ke-69 dan Mario Martin di menit ke-115, serta ada juga Karim Benzema dan Vinicius Junior. Sedangkan untuk Atletico Madrid itu menggunakan formasi 4-4-2 dengan pemain yang terdiri dari Jan Oblak, Nahuel Molina, Stefan Savic, Mario Hermoso, Reinildo, Koke yang kemudian digantikan oleh Saul Niguez di menit ke-83, lalu ada juga Rodrigo De Paul yang kemudian digantikan oleh Geoffrey Kondogbia di menit ke-83, Thomas Lemar yang kemudian digantikan oleh Yannick Carrasco di menit ke-74, Anthony Griezmann yang kemudian digantikan oleh Pablo Barrios di menit ke-90, Angel Correa yang kemudian digantikan oleh Memphis Depay di menit ke-74, dan ada juga Alvaro Morata yang kemudian digantikan oleh Axel Witsel di menit ke-63. Dan jika kita berbicara mengenai jalannya pertandingan, sebenarnya ya, di babak pertama itu menjadi miliknya Atletico. Gol dari Alvaro Morata di menit ke-19 semakin menegaskan betapa buruknya Madrid selama 45 menit pertama. Madrid juga berbangkit di babak kedua dengan lebih banyak menyerang dan nyaman menguasai bola. Hasilnya adalah di menit ke-79, Rodrigo mencetak gol lewat aksi individunya melewati 3 pemain Atletico. Laga kemudian berlanjut ke babak tambahan. Kartu merah yang diterima oleh Stefan Savic di menit ke-99 membuat Madrid leluasa menguasai permainan. Hasilnya adalah Madrid berbalik unggul di menit ke-104 lewat gol dari Karim Benzema. Kemudian barulah Vinicius Junior menambah 1 gol lagi di menit ke-120 plus 1. Kemenangan ini juga mengantarkan Madrid ke babak semifinal. 3 tim lain yang juga sudah lolos adalah Barcelona, Athletic Bilbao, dan juga Osasuna. Dan di berita terakhir ada berita dari kontrak baru Gavi di Barcelona yang ditolak oleh La Liga. Kontrak baru Gavi bersama dengan Barcelona ditolak oleh La Liga. Hal tersebut membuat gelandang 18 tahun itu masih terdaftar dengan kontrak lama. Dilaporkan ESPN, Gavi yang saat ini masih 18 tahun berstatus pemain akademi Barcelona dengan kontrak sampai tahun 2023. Dan pada akhir tahun lalu, ia setuju memperpanjang kontraknya sampai tahun 2026 dengan klausul pelepasan senilai 1 miliar euro. Kontrak baru Gavi yang didaftarkan Barcelona ke La Liga pada pekan ini akan membuatnya naik kelas sebagai pemain skuad utama. Namun upaya tersebut tak mendapat lampu hijau dari sang operator Liga Spanyol. Hal itu juga disebabkan pembatasan gaji yang diberikan terhadap Barcelona. Jika kontrak dari Gavi didaftarkan, maka mereka akan melewati salary cap yang ada. Hal ini juga yang membuat kontrak baru Ronald Araujo yang juga sampai 2026 belum bisa didaftarkan. Barcelona awalnya berharap kepergian dari Gerard Pique dan juga Memphis Depay bisa memudahkan jalan untuk mendaftarkan kontrak baru Gavi. Namun ternyata hal itu belum cukup. La Liga mengatakan bahwa Barcelona harus melakukan lebih dari itu. Belum lama ini, Barcelona juga menuntut La Liga ke pengadilan lokal karena menolak memberikan kenaikan batas gaji sebesar 15%, seperti yang didapat klub-klub lain. Blaugrana menilai hal itu merupakan sebuah diskriminasi. Namun, La Liga sendiri memiliki pandangan lain. Mereka menolak menaikkan batas atas salary cap dikarenakan Barcelona telah menarik tuas ekonomi berkali-kali pada musim panas lalu. Dan membuat mereka juga boleh berbelanja sampai 656,5 juta euro saja untuk musim ini. Jika kenaikan 15% kembali diberikan kepada Barcelona, La Liga justru menilai bahwa tim-tim lain yang akan dirugikan. Saat ini belum diketahui apa hasil putusan dari tuntutan tersebut. Di sisi lain, untuk Gavi dan juga Araujo sendiri percaya untuk Barcelona akan segera mengatasi masalah ini dalam waktu dekat. Jika mereka gagal didaftarkan pada Januari ini, maka kemungkinan kontrak baru mereka akan didaftarkan pada musim panas nanti. Well, sebabnya cukup sekian untuk hari ini dan juga terima kasih sudah menonton video untuk kali ini. Saksikan update berita bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.